Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara melalui teori Persia. Di sini saya berkolaborasi dengan 3 mata pelajaran. Yang pertama, sejarah kebudayaan Islam, yang kedua, sejarah Indonesia, dan yang terakhir, bahasa Indonesia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke negara Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang dari Persia atau Iran. Tokoh yang pertama kali mengenalkan teori Persia adalah Husain Jayadiningrat, sastrawan asal Banten. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara di Pulau Sumatera. Teori Persia ini dicetuskan oleh 2 orang profesor bernama Profesor Husain Jayadiningrat dan Profesor Umar Amir Husain. Jayadiningrat dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang mempertahankan disertasi di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1913. Disertasinya tersebut berjudul Pandangan Kristis mengenai Sejarah Banten. Para sastrawan menyebutkan bahwa negara Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dianggap sebagai negara yang sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan Persia. Ada beberapa aspek penting yang mempengaruhi perkembangan agama Islam di Indonesia, yaitu aspek demografi, aspek arsitektur, dan aspek politik. Bukti yang membawa Islam masuk ke negara Indonesia adalah 1. Peringatan 10 Muharram. 2. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran. Syekh Siti Jenar sendiri berasal dari Jepara. Ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat adalah adanya ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di pemakaman Islam. Yang kelima yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir yaitu adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Persebaran agama Islam melalui teori Persia memberikan keuntungan untuk Indonesia berupa penyerapan budaya serta kosakata dari Persia, penyerapan kebudayaan seperti batu nisan dan beberapa upacara. Sangat bermanfaat serta menambah kebudayaan yang ada di Indonesia. Teori ini masih sangat minim akan bukti yang dapat membuktikan dengan mutlak. Selain itu, adanya fakta lain mengenai agama Islam berkembang di Indonesia. Iran bukanlah negara yang menjadi pusat persebaran agama Islam. Ditambah pedagang yang berdagang di Indonesia tak sebanyak pedagang yang dari Arab, Cina maupun India.